Pemirsa, penyebaran berita bohong soal korban COVID-19 yang dilakukan oleh Dr. Louis ditanggapi beragam oleh masyarakat. Dan berikut komentar masyarakat DKI Jakarta. Saya tidak percaya dengan adanya tanggapan dari Dr. Louis ya. Karena kenapa? Karena kan di beberapa rumah sakit juga kan udah terisi penuh ya dengan banyaknya pasien COVID. Terus di tempat pemakaman di daerah kayak seperti Rorotan juga penuh ya kan. Berita di medsos hoax atau enggak, kan sekarang udah zaman canggih ya. Artinya kalau hoax tuh biasanya kan nggak banyak lah, beritanya paling 1-2. Nah, kita combine aja sama berita-berita yang lain. Atau nanti sabar sebentar, ini berita di yang lain sama atau enggak. Saya kagetnya dalam artian kok ada gitu seorang dokter bisa bicara seperti itu, apa maksudnya gitu, sedangkan yang terjadi pun sudah banyak gitu ya kan Bang, udah banyak yang terjadi bahwa kasus ini kematiannya semakin meningkat gitu, sedangkan ini ada satu dokter yang mengatakan bahwa dia nggak percaya sama virus gitu, sedangkan yang terjadi ya sudah jelas gitu ya kan. Ya pemirsa, itu komentar dari warga DKI Jakarta mengenai kasus yang dilakukan oleh Dr. Louis, yaitu berita bohong mengenai korban COVID-19 dan juga statement-statement yang cukup kontroversial. Masyarakat tampaknya banyak yang nggak percaya nih sama Dr. Louis. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin berada di daerah lainnya? Ini juga tentu mungkin ada juga yang terinfluence oleh Dr. Louis. Kita tidak tahu pemirsa dampaknya seperti apa. Nah sekarang saya ingin ke Pak Joni menjawab pertanyaan menggantung tadi. Sebetulnya dari ribuan berita-berita bohong tadi, lebih banyakkan mana Pak? Memang terjadi karena masyarakat yang nggak tahu kealpaan mereka nggak teredukasi dengan baik, atau justru banyak by design, memang sengaja dibuat desainnya untuk berita bohong ini supaya menyebar dan bikin takut masyarakat? Tiga-tiganya, Tisa. Yang pertama, ya dari hasil penelusuran Kominfo ya, penyebaran hoax dan disinformasi ini dimotivasi. Yang pertama itu hanya sekedar iseng. Yang sekedar iseng ini iseng yang tidak baik, merugikan masyarakat ya. Ini nggak baik, ini jangan diteruskan iseng-iseng seperti begini. Carilah iseng-iseng yang menyenangkan masyarakat, jangan yang membohongi masyarakat. Yang kedua ya, ini karena ketidaktahuan. Nah bagi yang tidak tahu, yang alfa, yang nggak mengerti ini, baca baik-baik, cek dan recheck beritanya. Kalau terlalu luar biasa beritanya, cenderungnya nggak benar gitu. Ya periksa dulu, jangan diteruskan supaya bisa tahu dengan benar. Nah ini juga bagian dari edukasi ya, belajar, cari tahu, cek. Yang ketiga adalah memang yang memproduksi dan mengedarkannya secara sengaja. Nah ini tindak pidana. Nah ini nggak bisa main-main terhadap mereka ini ya. Ini harus diambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Nah porsi ya, mereka yang sengaja itu banyak nggak sih Pak? Mereka yang sengaja memproduksi berita bohong dengan maksud untuk bikin orang takut itu, apakah porsinya cukup banyak dari ribuan kasus yang ada Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa ada 113 tersangka. Itu mereka yang semua sudah yang sengaja? Secara hukum. Ya itu kalau sudah sampai di tingkat itu berarti bukan tingkat iseng, bukan tingkat kealpaan, tapi itu tingkat kesengajaan. Dan itu yang nanti, karena itu sudah terkait dengan pelanggaran hukum. Nah ini sekali lagi ya, ruang digital kita ini, pemerintah, Bapak Presiden begitu tegas direktifnya, arahannya, kebijakannya untuk kita bangun infrastruktur digital besar-besar di Indonesia ini. Jangkau seluruh wilayah-wilayah 3T sampai di pelosok-pelosok. Sediakan spektrum yang baik, bandwidth yang banyak untuk manfaat bagi masyarakat. Jangan dipakai untuk mengedarkan hoax. Hoax apa saja, apalagi hoax yang terkait dengan COVID, terkait dengan vaksinasi, dan terkait dengan PPKM darurat yang saat ini ya bangsa kita ini dan bangsa-bangsa lain di dunia sedang bekerja secara serius mengakhiri pandemi COVID-19. Mari kita jaga agar ruang digital kita, infrastruktur digital yang disiapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Digital ekonomi yang berkembang dan potensinya yang besar itu lebih baik kita gunakan itu. Kominfo sendiri mengambil ya, di samping membangun infrastruktur, menyiapkan legislasi yang memadai, aturan-aturan yang memadai, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan talenta digital. Salah satu yang besar adalah yang berhubungan dengan literasi digital bagi masyarakat. Nah, ya, literasi digital bagi masyarakat ini sedang kita lakukan secara besar-besaran. Tapi Tisa, penduduk kita 270 juta. Setahun Kominfo mulai tahun ini mengambil inisiatif untuk melakukan literasi digital
terhadap 12,5 juta rakyat. Ya berarti butuh waktu yang panjang kita ini untuk 270 juta ini. Pak, Rakyat di kalau tingkat bicara dasar ya. soal literasi digital itu konkretnya apa? Apakah menyelenggarakan webinar yang diikuti oleh masyarakat atau seperti apa Ini konkretnya, dia. Pak? Dilakukan lebih dari atau sekitar 20.000 kegiatan hybrid. Ya, hybrid itu kegiatan dilakukan secara fisik yang terbatas dan secara Zoom atau virtual. Ya, ini dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk saat ini pada saat pandemi ini juga secara virtual dilakukan. Ya, keadaan darurat ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, nah kurikulumnya apa saja di situ pelatihannya? Yang pertama yang terkait dengan ini agar masyarakat itu makin cakap digital. Kurikulumnya yang pertama yang terkait dengan etika digital etik, ya etika digital. Yang kedua keamanan digital, digital safety. Ya, yang ketiga terkait dengan budaya digital, digital culture. Dan yang keempat yang terkait dengan keahlian digital tingkat basic atau basic digital skills. Itu yang dilakukan di tingkat dasar. Juga dilakukan pelatihan tingkat menengah yang namanya Digital Talent Scholarship. Itu 100.000 millennials di situ. Pelatihan di tingkat menengah ini untuk cloud computing, artificial intelligence, big data, IoT, ya dan lain sebagainya yang besar. Dan kita juga menyiapkan program untuk pengambil keputusan digital leadership. Sebetulnya dari pemerintah sendiri pun sudah berupaya untuk menangkal hoax tersebut dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Tapi dari kasus yang ada, ribuan kasus tadi, kebanyakan yang melakukan penyebaran berita bohong itu apakah mereka yang berpendidikan menengah ke bawah atau seperti apa, Pak? Ya itu tadi di 3 level itu. Yang pertama adalah yang hanya sekedar iseng, bisa orang yang di tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Yang kedua yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini di 3 level juga. Bisa dia tidak tahu di tingkat yang paling bawah, bisa di tingkat menengah, bisa juga di tingkat yang atas. Ada korelasinya nggak sih Pak sama dunia, sama informasi. level pendidikan Pak sebetulnya penyebaran berita bohong ini Pak? Khususnya terkait dengan COVID yang ini. Yang ketiga ini yang ada hubungan dengan level pendidikan, yang dengan sengaja. Kalau yang dengan sengaja ini berarti orang yang paham. Yang paham. Nah, karena dia orang yang paham, dia orang yang berpendidikan atau berpengetahuan yang baik yang dengan sengaja menjerumuskan informasi kepada masyarakat agar masyarakat terjerumus, ini harus ditindak. Kalau yang dengan sengaja ini pasti level pendidikannya menengah atas. Sedangkan yang duanya tidak iseng atau tidak tahu, ya ini bisa dari semua level pendidikan. Karena ya maka kita perlu cek and recheck, periksa dulu, jangan terlalu cepat menyebarkan informasi. Oke, baik, itu kuncinya periksa dulu, cek and recheck, jangan sampai membuat masyarakat juga menjadi cemas ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Joni Plate, Menkominfo atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Dikit aja ya. Oke, silakan Pak Joni, singkat saja. Yang terakhir, dikit aja ya. Indonesia pasti bisa mengatasi pandemi COVID-19. Kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah akan mempercepat kita untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia dan kita bisa bangkit kembali. Ya, get stronger, menjadi lebih kuat. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni Plate, selaku Menkominfo Republik Indonesia atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu. Selamat petang Pak Joni.